Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Asyari Al-Ghazi dan teman saya Maulana Mega Putri Dwi Kusmawati. Kami jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Baiklah, kami akan membahas tentang segmenting, targeting, positioning, dan analisis SWOT pada usaha ayam bakar Pak Belang di kota Tanjung Pinang. Baiklah, kita akan masuk pada sejarahnya usaha dulu, yaitu ayam bakar Pak Belang ini berdiri sejak tahun 2016 di Tanjung Pinang. Usaha ini merupakan usaha turun-menurun dari keluarga mendiang istri pemilik usaha UMKM ayam bakar Pak Belang pada tahun 1998 di Jawa Barat. Sebelumnya, usaha ini dulu pernah ada pada tahun 98 oleh dari ayah mendiang istri pemilik usaha ayam bakar tersebut di Jawa Barat. Ayam bakar Pak Belang ini didirikan di Kota Tanjung Pinang oleh istrinya yang bernama Rukmini dengan sang suami yang bernama Agus Rinto. Ayam bakar Pak Belang ini berjualan di depan kedai kopi Pak Belang. Dan saat ini masyarakat mengenal usaha ini dengan usaha ayam bakar Pak Belang, dikarenakan usaha ini berdekatan dengan kedai kopi Pak Belang. Ayam bakar Pak Belang saat ini sangat digemari oleh masyarakat Tanjung Pinang, khususnya di daerah Batu 10, Ganet, dan sebagainya. Banyaknya konsumen yang menggemari ayam bakar tersebut dikarenakan adanya rasa bumbu yang khas yang merupakan olahan atau racikan sendiri dengan sentuhan rempah-rempah yang digunakan. Ayam bakar Pak Belang ini menjual harga suatu porsi dibanderol dengan harga 20.000. Dan akhirnya ayam bakar Pak Belang ini memiliki banyak pelanggan. Strategi STP digunakan untuk memposisikan suatu merek dalam benak konsumen, sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Dalam kasus ini, kelompok kami melakukan analisis STP pada ayam bakar Pak Belang. Selanjutnya akan dibahas oleh Maulana Mega Putri Dwi. Yang pertama ada segmenting, targeting, dan positioning atau yang disebut dengan STP. Yang pertama ada segmenting. Segmenting adalah membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda. Pembeli tersebut memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Jadi, segmentasi pasar dilakukan karena adanya perbedaan di setiap individu dalam segi karakteristik ataupun kebutuhannya. Proses segmenting pasar telah dilakukan oleh ayam bakar Pak Belalang. Ayam bakar Pak Belalang melakukan segmentasi pada daerah Batu 10, lebih tepatnya di Jalan Bandara Tanjung Pinang. Pada daerah Batu 10, masyarakat rata-rata berada di kalangan sosial menengah ke bawah dengan harga yang sederhana. Dalam melakukan segmentasi, biasanya digunakan karakteristik-karakteristik seperti yang pertama ada segmentasi demografis, yang kedua ada segmentasi geografis, dan yang ketiga ada segmentasi psikografis. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu produk ayam bakar Pak Belalang ini ditunjukkan kepada seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya untuk orang dewasa saja. Anak-anak pun juga bisa menikmati ayam bakar Pak Belalang ini. Ayam bakar Pak Belalang lebih ditunjukkan kepada remaja dan orang dewasa. Segmentasi yang kedua yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis berlokasi di Jalan Bandara kilometer 11 di Kampung Sidomukti nomor 2 RT 5 RW 8 di kedai kopi Pak Belalang. Ayam bakar Pak Belalang ini juga sangat cocok dinikmati di segala cuaca, baik panas maupun dingin. Segmentasi yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, persepsi, serta sikap. Produk ayam bakar ini ditunjukkan kepada semua kelas sosial, baik kelas menengah ke bawah
maupun kelas menengah ke atas karena harganya yang relatif terjangkau. Yang kedua ada targeting. Targeting adalah proses evaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan pemilihan satu atau lebih segmen pasar untuk digarap. Maksudnya dari targeting ini adalah sebuah sasaran atau siapa sih yang akan dituju nantinya. Dalam melakukan targeting, pemilik usaha juga harus melakukan survei untuk mengetahui keadaan pasar nantinya. Dengan melakukan hal itu, agar pada saat melakukan proses pemasaran tidak terjadi salah sasaran. Pemilik usaha juga harus melihat dua faktor dalam melakukan targeting, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan perusahaan tersebut. Proses targeting pasar telah dilakukan oleh Ayam Bakar Pak Belalang, yang dimana targetnya Ayam Bakar Pak Belalang ini ialah seorang pekerja atau mahasiswa dengan umur sekitar 17 sampai 37 tahun. Hal ini dapat ditunjukkan dengan presentase banyaknya konsumen. Konsumen yang paling banyak di Ayam Bakar Pak Belalang adalah seorang pekerja dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata seorang pekerja dan mahasiswa juga berada di kelas sosial menengah ke bawah. Dalam usaha Ayam Bakar Pak Belalang ini, saya membidik pasar konsumen orang dewasa, tetapi tidak dapat menutup kemungkinan jika produk ini dapat diterima oleh segala kalangan dan umur. Yang ketiga ada positioning. Positioning itu merupakan rumus pemosisian bersaing produk dan menciptakan bauran pemasaran yang lebih rinci. Maksudnya itu adalah sebuah image yang terbentuk di dalam benak seorang konsumen dari suatu produk. Positioning menjelaskan bagaimana sebuah produk terlihat berbeda dibanding dengan produk lainnya. Hal tersebut dapat mencakup brand image serta manfaat yang dijanjikan. Inilah yang menjadi alasan mengapa si konsumen memilih produk tersebut. Proses positioning telah dilakukan oleh Ayam Bakar Pak Belalang dan positioning yang dilakukan dengan pemberian harga produk yang murah. Ayam Bakar Pak Belalang juga menetapkan 4P. Yang dimana pada produknya, Ayam Bakar Pak Belalang memiliki beberapa menu. Tidak hanya menjual ayam bakar saja, melainkan ada ikan bakar, telur puyuh bakar, dan pisang keju, dan masih banyak menu lainnya. Dan untuk price-nya, menu yang dikeluarkan oleh Ayam Bakar Pak Belalang dapat membuat konsumen tidak merogoh kocek konsumen lebih dalam. Harga ayam tersebut sangat terjangkau sehingga dapat dibedakan dari kompetitor lainnya. Dengan harga segini banyak diminati oleh beberapa konsumen yang menengah ke bawah. Jadi untuk harga di Ayam Bakar Pak Belalang ini tidak terlalu mahal dan bisa dijangkau oleh siapapun. Dan harganya juga masih bisa untuk di kalangan mahasiswa atau pelajar. Untuk place-nya, usaha Ayam Bakar Pak Belalang memiliki tempat yang lumayan strategis yang terletak di tepi jalan bandara, sehingga banyaknya masyarakat melirik usaha Ayam Bakar Pak Belalang tersebut. Dan yang terakhir adalah promotion. Dalam promosi ini, Ayam Bakar Pak Belalang melakukan pendekatan promosi secara word of mouth, yaitu mulut ke mulut, dan juga melalui media sosial untuk dapat menarik konsumen lebih luas lagi. Untuk usaha Ayam Bakar Pak Belalang ini sangat mudah ditemui karena sudah banyak promosi-promosi yang dilakukan. Salah satunya itu mulut ke mulut dan media sosial. Ayam Bakar Pak Belalang ini juga memiliki media sosial. Jadi, untuk para pelanggan juga tidak perlu susah mencari di mana sih lokasi Ayam Bakar Pak Belalang ini. Kalian juga bisa melihatnya di media sosial karena Ayam Bakar Pak Belalang ini tidak hanya melakukan mulut ke mulut, tetapi di media sosial pun mereka aktif. Jadi yang nggak tahu lokasinya di mana dan berapa sih harga-harganya, kalian juga bisa lihat di media sosial yang dimiliki oleh Ayam Bakar Pak Belalang tersebut. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada usaha Ayam Bakar Pak Belalang. Yang pertama itu strength, kekuatan. Yang pertama, disukai banyak orang karena ciri cita rasa yang khas. Kenapa dibilang seperti itu? Karena banyaknya konsumen yang membeli serta mendatangi usaha tersebut karena memiliki
racikan bumbu yang enak. Jadi konsumen banyak mendatangi usaha ayam bakar Pak Plang tersebut. Yang kedua, makanan sehat selain mengandung banyak vitamin juga sebagai sumber tenaga. Nah, dari poin pertama, poin kedua ini makanan sehat yang dimana bahwa bumbu-bumbu yang digunakan ataupun rempah-rempah yang dipakai dalam pembuatan ayam bakar Pak Belalang ini itu menggunakan bahan-bahan yang sehat atau yang bahan-bahan yang masih fresh dan segar. Jadi dengan memiliki bahan-bahan yang segar serta fresh akan mendapatkan serta menghasilkan rasa khas atau rasa yang enak. Yang ketiga itu, poin yang ketiga, untuk saat ini bahan baku masih mudah didapatkan. Kenapa demikian? Karena bahan-bahan yang dipakai itu cukup mudah, seperti kayak bumbu-bumbu yang ada di pasar, ya kayak cabai, bawang putih, bawang merah, seperti itu. Yang keempat, proses pembuatan juga tidak terlalu rumit. Dalam proses pembuatan ini tidak terlalu rumit karena kurang lebih pembuatan bumbu ayam bakar Pak Plang kurang lebih 30 menit sampai setengah jam, 30 menit sampai 45 menit untuk pembuatan bumbunya doang. Yang kelima, harga bersahabat terjangkau untuk semua kalangan, yang dimana harga ayam bakar Pak Plang satu porsinya yaitu 20.000 dan sudah dapat nasi. Ini merupakan harga yang sangat terjangkau untuk kaum mahasiswa, pekerja, serta menengah ke bawah. Itu kekuatan dari usaha ayam bakar Pak Plang. Yang kedua itu weakness, kelemahan. Poin pertama, banyak pesaing sejenis. Bahwasannya banyak usaha-usaha lain yang memiliki usaha yang sama, yaitu ayam bakar. Tetapi usaha ayam bakar Pak Belalang ini tidak tinggal diam dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Dengan seperti ini, ayam bakar Pak Belalang harus terus mengembangkan usaha tersebut serta berinovasi, berkreatif untuk dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Poin kedua, saat proses pembakaran mengeluarkan banyak asap, biasanya ada beberapa pihak yang merasa terganggu dengan keluhan asap tersebut. Benar bahwa jika pembuatan ayam bakar memang asapnya sangat kemana-mana. Jadi inilah kelemahan dari jualan ayam bakar, agak sedikit mengganggu konsumen-konsumen atau pelanggan dari kedai kopi Pak Belalang tersebut. Dan yang ketiga itu peluang dari usaha ayam bakar Pak Belalang. Untuk usaha kuliner, setiap hari pasti dibutuhkan karena semua orang butuh makan untuk menjalankan aktivitasnya. Apalagi di Indonesia serta di Kota Tanjung Pinang, semua masyarakat Kota Tanjung Pinang itu mengenali namanya ayam bakar. Ayam bakar sangat digemari di Kota Tanjung Pinang. Dengan harga yang menengah ke bawah, pasti semua masyarakat membelinya. Dengan itu, usaha kuliner tersebut akan menjadi sebuah peluang bagi usaha-usaha lain yang mau membuka usaha kuliner tersebut. Poin yang kedua yaitu usaha semacam ini tidak perlu menggunakan banyak modal. Karena usaha ayam bakar Pak Belalang ini bisa dibilang tidak perlu mengeluarkan banyak modal, hanya saja mengeluarkan biaya sewa tempat,
gerobak, tempat pembakaran, dan semacamnya. Poin ketiga, dengan daya inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan besar untuk tetap bertahan dalam usaha ini. Apabila kalau misalnya pemilik usaha ayam bakar ini itu terus mengembangkan usahanya tersebut, maka usaha ini akan terus berjalan. Tetapi sebaliknya, jika pemilik usaha hanya menetap pada usaha ayam ini dan terus tidak memiliki inovasi-inovasi baru, pasti tentunya akan menyulitkan dirinya sendiri dan usahanya sendiri terhadap di masa yang akan datang. Karena di masa yang akan datang pasti memiliki banyak kompetitor dan pesaing-pesaing yang memiliki inovasi-inovasi yang lebih unggul. Itu peluang dari usaha ayam bakar Pak Balalang. Dan terakhir itu threat atau ancaman. Poin pertama, harga bahan baku yang meningkat, otomatis ayam bakar Pak Balalang juga semakin mahal. Harga bahan baku yang meningkat. Jika suatu waktu bahan baku meningkat, maka harga satu porsi ayam bakar tidak lagi 20.000, tetapi bisa naik 23.000 ataupun 25.000. Karena dengan bahan-bahan yang semakin naik, itu akan dapat menyulitkan pemilik usaha tersebut untuk menetapkan harga dengan harga yang murah. Poin kedua, banyak pesaing yang mengikuti konsep yang telah dibuat. Nah, ada juga pesaing yang dimana itu menyontek semua usaha ayam bakar ini. Contohnya seperti mensamaratakan bumbu yang telah dibuat oleh ayam bakar dengan pesaing tersebut. Dan juga poin ketiga, yaitu belum ada kesadaran dari sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa masakan kuliner Indonesia lebih nikmat dan juga aman dibandingkan masakan kuliner yang sudah terkenal dari negara luar negeri. Saat ini untuk masyarakat Indonesia maupun di Tanjung Pinang, saatnya untuk tetap cinta pada makanan dalam negeri. Karena makanan di dalam negeri, tentu ketika kita memakan makanan dalam negeri, itu tentu pasti ada cita rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia. Yang poin keempat yaitu biasanya ancaman terbesar adalah diri kita sendiri karena kurang kesabaran, gigihan, dan ketekunan yang kuat untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, ini banyak disalahgunakan oleh pemilik usaha lainnya. Karena banyaknya usaha yang bangkrut itu dari diri kita sendiri yang tidak bisa mengatur keuangan, mengatur karyawan, serta mengatur keluar masuk modal tersebut dengan baik, sehingga usaha tersebut itu tidak akan berkembang ke depannya, sehingga usaha tersebut bisa dibilang ancaman dari pemilik usaha tersebut. Baiklah, itu saja dari saya tentang materi segmenting, targeting, positioning, dan analisis SWOT pada usaha ayam bakar Pak Balalang. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.